Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adwi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Alhamdulillah ikhwah fillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini Allah kembali kumpulkan kita di masjid kita yang kita cinta ini, Masjid Husnul Khatimah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam ini, di atas keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah dan hari akhir, dan juga yang tidak kalah penting kita memohon keistiqomahan kita di atas jalan thalabul ilmi, belajar ilmu. Bagaimanapun mungkin kesibukan kita, ana nasihati diri ana dan antum semua agar menyempatkan untuk belajar, ya, menyempatkan untuk belajar, baik dari membaca di lewat yang mungkin yang terbatas rujukannya boleh kita belajar lewat internet, tidak masalah. Mungkin kemudian yang tidak kalah berkah dari itu adalah membaca lewat buku langsung, dan yang lebih mendapat keberkahan lagi yaitu dengan menghadiri majelis ilmu. Sebab dengan menghadiri majelis ilmu yang ana sering sampaikan kepada antum semua, tidak hanya sekedar ilmu yang kita dapat, tapi ampunan Allah, ampunan kita dapat, kasih sayang, rahmat Allah kita dapat ketika selama kita bermajelis. Bahkan Nabi mengatakan siapa yang mati dalam keadaan itu, ya, baik kita keberangkatan maupun kepulangan, itu nilainya sama dengan fisabilillah, kata Rasulullah. Ini menunjukkan besarnya keutamaan kita belajar agama ini. Oleh karena itu mari kita bersemangat ya dalam hal-hal kebaikan yang seperti ini. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita ikhwafillah tentang fikih safar, ya, atau musafir ini. Kemarin yang terakhir kita sudah membahas tentang muddatul qasri idza aqama fi biladis safar, yaitu tentang jumlah batasan hari ketika kita sudah sampai ke tempat tujuan kita bersafar, itu berapa batasan harinya bolehnya mengqasar salat itu. Ya, kita sudah sebutkan kemarin di awal ada beda pendapat ulama tentang perkara ini. Yang pertama, pendapat mayoritas ulama yaitu maksimal 4 hari. Jadi bila kita seorang musafir itu, anak ulang sedikit ya biar antum ingat. Bila kita bersafar, menurut mayoritas ulama, jumhur ulama, kalau kita sudah yakin bahwasanya urusan kita dari Bima umpamanya kita pergi ke Lombok, sudah sampai di Lombok dan kita yakin menurut pengamatan kita, menurut pengetahuan kita, urusan kita di Lombok itu selesai hanya mungkin 2-3 hari, maka boleh mengqasar salat maksimal 4 hari menurut jumhur ulama. Tapi kalau menurut pengetahuan kita, prediksi kita bakal lebih dari 4 hari, umpama 5 hari, seterusnya ke atas, maka menurut mayoritas ulama tidak ada keringanan qasar. Ya, tidak qasar, tidak ada keringanan karena lebih dari 4 hari. Ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat yang kedua mengatakan batas maksimalnya, pendapat kedua ini batas maksimalnya adalah 15 hari. Tadi 4 hari ya. Jadi menurut pendapat yang kedua, kalau seseorang itu yakin, dia tahu
dia akan selesai urusannya di tempat dia safar itu, ya, lebih dari 15 hari, maka tidak boleh qasar. Kalau kurang dari 15 hari atau kurang dari itu, maka boleh. Ya. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, ya, ini pendapat yang banyak kita ikuti. Ini pendapat yang paling mudah dan juga ada dalilnya sesuai dengan dalil, sekalipun menyelisih pendapat mayoritas ulama. Pendapat ini yang dipegang oleh kemarin yang kita sebutkan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah bukan mengambil pendapat sendiri. Beliau mengambil pendapat para salaf, ya. Seperti Hasan Al-Basri dan Qatadah. Jadi Hasan Al-Basri rahimahullah tabi'in dan Qatadah juga mereka berpendapat seperti itu. Makanya Ibnu Taimiyah juga mengikuti pendapat ini, yaitu pendapat ketiga ini mengatakan bahwasanya tidak ada batasan. Selama orang itu niat kembali, jadi tidak niat menetap di situ, di tempat tempat dia musafir tadi, setelah dia sampai dia tidak punya niat menetap, maka boleh qasar selamanya, selama dia di situ. Berdasarkan hadis-hadis yang kita sebutkan kemarin, ya, bagaimana sahabat, ya, ada yang sampai 2 tahun mengqasar, ya, 2 tahun mengqasar, ya, mengqasar salat, ya. Dan kita tidak perlu sebutkan banyak-banyak semua dalilnya. Yang penting di sini kita, karena ini pengulangan saja untuk menyambung pembahasan berikutnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan salat berjamaah bagi seorang yang musafir, ya. Salat berjamaah bagi orang yang safar. Oh iya, sebelum kita lanjutkan ada yang luput. Di sini tidak disebutkan, ya. Ini faedah dari ana saja. Pembahasan kita tentang qasar ini, yang pertama yang perlu diingat, selama dalam safar, jadi selama dalam perjalanan dari rumah, ya, di jalan, ya, sampai pada waktu sampai di tempat tujuan kita, selama perjalanan itu ulama sepakat boleh qasar. Tidak ada yang berselisih. Yang ulama berselisih seperti tadi itu, ketika sampai di tempat tujuan, nah, kapan batas waktunya. Tapi kalau selama di dalam perjalanan, di atas bus, di atas kendaraan, di atas pesawat, apa saja, pokoknya kita masih dalam perjalanan, masih belum sampai di tujuan, itu ulama sepakat boleh qasar. Yang tidak boleh qasar sama sekali adalah ketika mukim. Kalau mukim boleh jamak, nanti kita sebutkan di belakang, ya, ada pembahasannya di sini. Tapi tidak boleh qasar, tidak boleh jamak qasar, ya, kalau mukim. Tapi kalau musafir, safar, maka secara mutlak ulama bersepakat ketika dalam perjalanan tuh boleh qasar. Nah, yang mereka perselisihkan adalah ketika sampai di tempat safarnya itu, tujuan safarnya. Di sini ada catatan yang Anda tambahkan. Ini kalau kita safar sendiri, tidak bersama istri. Kalau bersama istri, tetap dibolehkan qasar di jalan, tapi ketika sampai tidak ada keringanan, tidak boleh qasar kalau kita safarnya bersama istri, karena hukum istri itulah hukum waton, hukum negeri. Makanya istri itu menikah itu kan tujuannya adalah agar sakinah. Sakinah itu dari kata sakana yaskunu, tenang, juga diartikan dengan tempat tinggal, ya. Jadi istri itu sama dengan tempat tinggal, ya. Jadi ketika kita safar bersama istri, tidak ada lagi pembahasan ini, tidak ada pembahasan 4 hari apalagi selamanya, tidak ada itu, ya. Tidak boleh qasar kalau sudah sampai di tempat safar, kalau kita safar bersama istri, sekalipun kita akan kembali lagi. Ini pendapat mayoritas ulama, ya. Pendapat ini diambil dari pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan dipegang oleh jumhur ulama dari mazhab yang 3, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad, ya. Kecuali mazhab Syafi'i, saya tidak tahu, saya belum menemukan pendapat mazhab Syafi'i dalam perkara ini. Tapi 3 mazhab ini, mayoritas ini 3 mazhab mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita safar bersama istri,
Setelah sampai di tempat safar tidak boleh kosor sama sekali, keringanan hilang ya. Pak Darsi ya, perhatikan antum lah dekat di Jawa lah hari ini ain kosor kalau sampai ya, tidak boleh kecuali dalam perjalanan saja, ketika di jalan. Karena hukum istri itu hukum waton, hukum negeri, mustautin namanya. Atau yang kedua, safar sendiri, jomblo ya, safar sendiri, sampai di tempat musafir kita menikah. Entah menikah ke pertama atau ke kedua atau ketiga ya, terserah ya. Sampai di tempat tujuan kita safar kita menikah, sama juga, tidak ada keringanan. Ya, baik istri yang kita bawa maupun istri yang kita dapat di tempat kita bersafar itu. Jadi tidak ada keringanan di situ. Tidak ada keringan lagi untuk mengkosor solat. Ini sebagai faedah saja ya, tambahan. Sekarang kita bahas tentang salatul musafir khalful mukim. Salatnya berjamaahnya musafir. Yang pertama, jika musafir salat di atas di belakang orang yang mukim. Beliau menyebutkan di sini, idza dakhala al-musafir fi salatin rubaiyah. Apabila seorang musafir dia mengikuti salat yang 4 rakaat, khalfu imami mukim, di belakang imam yang mukim. Jadi kita sebagai seorang musafir salat berjamaah tapi imamnya orang mukim dan salatnya 4 rakaat. Fala yakhlu min thalathi halat. Tidak, perkara ini tidak keluar dari 3 perkara, 3 contoh atau 3 kasus ya. Yang pertama, al-ula an yadrika ma'al imami salatu au arba'u rakaat. Yang pertama, kemungkinan yang pertama adalah orang yang musafir itu dia mendapati salat berjamaah bersama orang mukim 3 atau mungkin sempurna rakaatnya. 3 atau 4 rakaat ya, sempurna rakaatnya. Maka fal yalzimul al-itmamu bihi wa itmamu salatu arba'an khalfu imamuhu inda jumhur ulama khilafan li Ibni Hazm. Nah, wajib bagi seorang musafir dia menyempurnakan ikut 4 rakaat. Kecuali Imam Ibnu Hazm sendiri. Ya, beliau mengatakan boleh dia menyingkat salat 2 rakaat di belakang imam yang 4 rakaat. Tapi pendapat ini menyelisihi jumhur ulama. Yang benar pendapat mayoritas ulama mengatakan tidak boleh, wajib dia menyempurnakan salat 4 rakaat, tidak boleh kurangi rakaatnya, tidak boleh dikosor. Ini keadaan yang pertama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam liyutamma bihi fala yakhtalifu alaihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, maka jangan menyelisihi imam. Begitu juga dalam hadis yang lain, hadis Musa bin Salamah Al-Hadzali, dia mengatakan ya, sa'altu Ibni Abbas kaifa usolli idza kuntu bi Makkah. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas bagaimana cara aku salat ya bila sampai di Makkah. Idza lam usolli ma'al imam, kalau saya tidak salat bersama jamaah bersama imam. Faqal ya, Ibnu Abbas mengatakan rakaatain. Kalau kamu salat sendiri salat 2 rakaat saja. Sunnah Abil Qasim, ya sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, inna idza kunna ma'akum shallaina arba'an. Sesungguhnya bila kami salat bersama kalian, maksudnya kepada orang yang mukim, kami ikut salat 4 rakaat. Fa idza raja'na ila rihalina shallaina raka'ataini. Tapi kalau kami kembali ke tempat istirahat kami, ke kemah kami, ke tenda kami, maka kami salat 2 rakaat. Ya. Qala tilka sunnatu Abil Qasim. Itu adalah sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara kasus yang pertama. Jadi kalau kita mengikuti imam dari awal, dari rakaat pertama ya, ini salat yang 4 rakaat seperti zuhur, asar, ya maka disempurnakan menurut mayoritas ulama. Atau mungkin kita mengikuti
3 rakaat. Jadi kita masuk pada rakaat keberapa kalau 3 rakaat? Pada rakaat kedua. Ya, kalau kita masuk pada rakaat kedua, ya, di salat yang 4 rakaat itu, maka menurut mayoritas ulama tetap disempurnakan. Jadi 4 rakaat. Kemudian ini keadaan yang pertama, ya. Ya, keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ya, ayyadrika ma'al imam rakaah aw raka'ataini. Ya, kalau seorang musafir itu dia mendapati imam 2 rakaat atau 1 rakaat saja. Tadi kan 3 atau 4 sempurna, ya. Sekarang bagaimana kalau makmum mendapati imam mukim 2 rakaat atau 1 rakaat saja dia dapat? Ya, falil ulama fihi qaulani. Ada 2 pendapat di sini menurut ulama. Yang pertama annahu yatimu arba'an wala budda. Yaitu yang pertama kembali ke pendapat mazhab jumhur ulama tadi, ya, di atas, ya, tetap wajib menyempurnakan 4 rakaat. Jadi ketika imam salam dia berdiri menyempurnakan sampai 4 rakaat. Ya. Entah dia masuk ke rakaat yang ketiga atau keempat, maka tetap dia nanti imam salam maka dia tetap berdiri melanjutkan sholat. Ya, jadi kita yang musafir seperti itu menurut pendapat yang pertama ini, ya. Kemudian menurut pendapat yang kedua, kalau yang didapati hanya 2 atau 1 rakaat saja, annahu tujzi'uhu raka'atani faqat. Maka dia boleh salam bersama imam. Umpama kita masuk, ternyata imam sudah di rakaat keberapa? Bukan, kalau ketiga. Imam masuk, kita sholat masuk, imam sedang berada di rakaat ketiga dan kita mendapatkan rakaat ketiga itu dengan sempurna, kemudian lanjut lagi sampai rakaat keempat, imam kita ikut, imam salam, boleh salam ikut salam menurut pendapat yang kedua. Ya. Kalau jumhur tadi tidak boleh, ya. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh, tetap sempurnakan. Tapi pendapat kedua mengatakan boleh, ya. Ini pendapat wa qaulu Ishaq, ya. Ini pendapat Ishaq, ya. Tawus, ya. Asy-Sya'bi, ya, juga Tamim bin Al-Hadlami, sahibu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, atau juga pendapat ini Abi Muhammad bin Hazm rahimahullahu taala. Dari orang-orang ini para tabi'in dan tabi'ut tabi'in ini, mereka berpendapat menurut mereka kalau kita mendapati sebagai musafir kemudian kita mengikuti imam yang sholat 4 rakaat pada rakaat ketiga dan keempat, maka boleh salam bersama imam karena dia sudah sempurna mendapatkan 2 rakaat, karena dia sebagai musafir hanya 2 rakaat saja, seperti itu. Ini menurut pendapat yang kedua, ya. Kemudian menurut pendapat yang ketiga, ya, ayyadrika ma'ahu aqalla min raka'ataini. Ini keadaan yang ketiga, ya, keadaan yang ketiga, ya. Bukan pendapat yang ketiga tapi keadaan yang ketiga, ya. Ini dua pendapat tadi kan sudah, ya, kita jelaskan, ya, pada poin yang kedua tadi. Nah, keadaan yang ketiga ayyaqala seorang mendapati imam, ya, kurang dari 1 rakaat. Kurang dari 1 rakaat. Ya. Kurang dari 1 rakaat ini maksudnya kita datang ketika imam sholat 4 rakaat itu, kita umpama kita mendapati imam sudah sujud di rakaat terakhir, maksudnya tidak mendapat rakaat. Kalau ini namanya ini tidak dapat rakaat, tapi tetap berjamaah, pahala berjamaah dapat, tapi tidak dapat rakaat. Nah, yang seperti ini bagaimana? Kalau kita kasusnya seperti itu, karena sering juga ini, ya, sering juga ini, ya, nanti ana sebutkan nanti, ya. Ini kesalahan juga, ya, orang yang safar itu, kesalahan kita yang musafir itu rebutan. Jadi rebutan mau dapat berjamaah bersama orang mukim, padahal teman-temannya safar itu masih ambil wudhu, masih masuk WC. Nah, ini yang keliru sebetulnya. Jadi pakai lenga, Kak. Padahal imam ini sudah mau salam, dia paksa ikut imam. Ya repot juga dia sendiri nanti. Bingung ini mau 4 rakaat atau berapa rakaat. Tahapus sampai andai saudara ini. Nah, yang seperti ini bagaimana? Yang seperti ini, ya, yang seperti ini kalau seseorang musafir mendapati imam yang sholat 4 rakaat pada
ya kurang dari 1 rakaat, ya entah lagi sujud atau lagi tahiyat, ya pokoknya setelah ruku. Kalau mendapati ruku maka dia dapat rakaat itu. Tapi kalau tidak dapat ruku, umpama imam sudah bangkit dari ruku, ya imam i'tidal, maka itu tidak dihitung rakaat. Tapi kalau dia mendapati ruku, mayoritas ulama mengatakan dapat 1 rakaat itu. Ya, tapi kalau dia mendapati tadi tidak dapat rakaat sama sekali, 1 rakaat, baik imam dalam keadaan sujud atau tahiyat, maka fadhahaba Al-Hasan, ya Imam Hasan Al-Basri, Al-Hasan wan Nakhai, Imam An-Nakhai wa Zuhri wa Qatadah wa Malik, Imam Malik juga rahimahumullahu taala, ila annahu yuqassiru khilafan lil jumhur. Ya, pendapat ini Imam Malik dan para tabi'in senior tadi mengatakan dia tetap sholat boleh sholat qasar 2 rakaat. Jadi tidak disempurnakan. Khilafan lil jumhur. Beda lagi kalau jumhur ulama tetap, ya. Kalau jumhur ulama tetap harus sempurnakan karena dia sholat bersama imam. Tadi hadis yang pertama tadi. Ya. Tapi kalau kita lihat, kalau kita kaji secara umum, pendapat Imam Malik ini pendapat yang mengatakan tidak perlu sholat 4 rakaat tadi sempurna kalau dia mendapati imam seperti itu, pendapat juga yang dekat dengan kebenaran. Di sini di antara dalil yang digunakan oleh Imam Malik dan para imam tadi, di antaranya adalah yang pertama, mereka mengatakan man adraka minas sholati raka'ah faqad adrakas shalah. Ya, yang pertama, ya. Yang pertama alasannya orang ini tidak mendapatkan rakaat, maka tidak dihitung mendapati sholat bersama imam tadi, sekalipun pahala dapat. Ya, ini alasan pertama. Alasan yang kedua, anna man adraka minal jum'ah raka'ah atammaha. Dalil mereka adalah orang yang sholat Jumat. Pendapat yang kedua, orang yang sholat Jumat, kata mereka, ketika dia masuk, dia telat, ya, datang untuk sholat Jumat, kemudian dia dapati imam kurang dari 1 rakaat, umpama kasus seperti tadi, ya, imamnya sudah sujud atau imam sudah tahiyat, ampo jamai Jumat Asya. Nah, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya dia sholat 4 rakaat, ya, karena dia tidak mendapati imam waktu sampai Jumat Asyare. Ya, tidak boleh dia sholat 2 rakaat karena dia tidak dihitung mendapati imam karena dia kurang dari 1 rakaat. Nah, ini dalil yang digunakan itu. Ya, dalil berat. Artinya apa? Orang yang ikut imam tadi tidak dihitung sama seperti sholatnya imam, sekalipun dia mendapatkan pahala berjamaah. Sama dengan orang sholat Jumat. Kalau orang sholat Jumat telat datang, dia umpama dia masuk imam lagi sujud terakhir atau tahiyat akhir, maka dia sempurnakan sholat menjadi 4 rakaat. Dia tidak dapat sholat Jumat, tapi dia harus sholat zuhur, sekalipun tetap dapat pahala tadi, ya, karena dia mendapati imam tadi. Ini pendapat Imam Malik, ya. Jadi dia boleh qasar tadi, boleh sholat 2 rakaat kalau kasusnya seperti itu. Tapi kalau kembali pendapat jumhur ulama, tetap sempurnakan 4 rakaat. Makanya sekali lagi ana sebutkan biar enggak repot, itu sholat sama aja sama sesama musafir itu, ya, biar enggak repot. Lagian nanti kalau kita, ya, sholatnya justru, ya, imam mau salam mau batu imam, repot nanti, ada orang lewat, berantakan nanti sholatnya, nanti ada segala macam, ya kan, karena kita di belakang. Beda kalau kita sholat berjemaah sendiri, jadi karuan orang tahu ada di pojok sana ke di mana, cari tempat aman. Jadi seperti itu kasusnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, sholatul mukim khalful musafir. Apabila orang mukim dia sholat di belakang seorang yang musafir. Beliau mengatakan di sini, idza shallal mukim rubaiyah, apabila seorang yang mukim sholat 4 rakaat khalful musafir, di belakang seorang yang musafir, fa ajma'ul ulama'i ala annahu yalzimuhu ayyatimma sholatuhu arba'an ba'da taslimil imam, ya, yaitu tetap, ya, sepakat para ulama, seorang yang mukim kalau dia sholat di belakang seorang musafir,
yang mengqashar salat, maka dia tetap menyempurnakan salat. Tidak ada perselisihan ulama ini. Jadi tetap wajib, karena mukim tidak boleh qashar, ya. Mukim tidak boleh qashar. Ketika imam salam di rakaat yang kedua bagi musafir, kalau di belakang ada mukim maka dia tetap menyempurnakan salatnya, bangkit, tidak salam bersama imam. Kemudian faidah selanjutnya di sini, ya, idza amma musafir qauman, apabila seorang musafir jadi imam, ya, fihi musafiruna wa mukimun, di dalam jamaahnya itu campur baur, ada yang mukim, ada musafir, ya. Jadi yang imamnya musafir, ya, imamnya musafir, di belakangnya makmumnya mukim dan musafir. Summa ahdatsa ba'da rakaah, kemudian imamnya ini ahdats, berhadas lah. Jadi sholatnya berhenti dari imam gitu, dia keluar, ya. Ya, jadi batal wudunya imam nih ceritanya. Imamnya kan musafir tadi, ya, batal wudu. Nah, sedangkan di belakang ini campur baur jemaahnya, ada mukim, ada musafir. Nah, kemudian yang maju orang yang mukim, bagaimana ini? Ya. Jadi imam ini yang maju ini harus bagaimana? Ya. Ini ada 3 pendapat. 2 pendapat, kalau diamalkan pendapat ini bubar jemaah. Bubar jemaah salat, ya. Sulit, ya, sulit diamalkan, ya, karena tibaina. Kalau diamalkan, ana tidak usah bacakan karena biar tidak terlalu panjang. Tapi kalau yang terakhir ini pendapat yang paling memungkinkan untuk diikuti dan semua sepakat, ya, yaitu yang terakhir adalah, ya, yatimuna kulluhum sholatu mukimun. Yang pertama, yang kedua tadi itu berselisih. Ada yang suruh salam imam di 2 rakaat, karena kan tadi dia gantikan musafir tadi. Nah, ada juga yang suruh sempurnakan imam, tapi mukim nanti dulu. Yang di belakang itu tetap ikut yang musafir. Nanti jadi rancu jadinya kan. Jadi makanya bubar, anak bilang itu. Pendapat yang terakhir ini yang paling mungkin. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, ya, dan Imam Al-Auza'i dan Imam Laits rahimahumullah. Dikatakan bahwasanya yatimuna kulluhum sholatu mukim, maka karena sudah diganti oleh imam mukim, maka semua baik makmum yang musafir juga makmum yang mukim tetap sholat 4 rakaat ikut imam. Ini pendapat yang paling mudah lah, paling sepakat semuanya. Kalau tadi itu harus jelimet dia. Tidak mungkin juga kita jelaskan. Lagi sholat mau jelaskan, ya. Kemudian selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah hal nusallin nawafil fis safar, ya. Hal nusallin nawafil fis safar. Apakah sudah ngaji aja, ya? Apakah seorang musafir itu ketika safar dia sholat sunat atau tidak? Ya. Bagaimana? Sholat sunat atau tidak? Ini ada beberapa pendapat ulama. Ada berselisih ulama sampai 5 pendapat, ya. Yang pendapat pertama mengatakan al-man'u minas sholatin nafilah fis safar mutlaqan. Ini pendapat yang pertama, yaitu tidak boleh sama sekali sholat sunat kalau ketika safar, ya, tidak boleh sholat sunat sama sekali. Kemudian pendapat yang kedua al-jawazu mutlaqan. Pendapat yang kedua boleh secara mutlak, boleh, ya. Secara mutlak boleh melakukan sholat sunat. Ini pendapat jumhur ulama, ya, pendapat jumhur ulama. Kemudian pendapat yang ketiga jawazu mutlaqan at-tatawwu wal man'u minar rawatib, ya. Pendapat yang ketiga ini secara mutlak seluruh sholat sunat boleh,
kecuali sholat sunat rawatib, ya, kecuali sholat sunat rawatib atau ya sholat yang mengiringi sholat wajib itu. Nah, ini yang tidak boleh. Ini pendapat Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Yang keempat, man'u tatawwu' bin nahari dunil lail. Pendapat yang keempat menyebutkan yang dilarang sholat sunatnya itu adalah siang hari saja. Adapun malam maka boleh sholat sunat. Ini pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima adalah man'u tatawwu' ba'dal fariidah wa jawazu qablaha wa fin nawafil al mutlaqah. Pendapat yang keempat ini mengatakan ya, yang dilarang sholat sunat itu adalah setelah sholat wajib, ya, setelah sholat wajib. Adapun wajawazu qablaha, adapun yang sebelum sholat wajib maka boleh. Wa fin nawafil mutlaqah, dan juga boleh dalam sholat-sholat nafilah yang mutlaqah, yang mutlak, tahiyatul masjid segala macam ini boleh menurut pendapat yang kelima ini. Pendapat ini dipegang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka yang benar yang adalah pendapat jumhur ulama, sekalipun yang disunahkan memang tidak perlu kita sholat qobliyah ba'diyah kalau musafir, karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya, tidak ada riwayat. Yang Nabi tidak pernah tinggalkan untuk sholat rawatib tadi adalah sholat 2 rakaat sunat fajar sebelum subuh itu. Kalau ini Nabi tidak pernah tinggalkan, baik mukim maupun safar. Bahkan ketika safar Nabi, ya, kita sudah dulu bahas ya, ketika perjalanan bersama Bilal dan para sahabat itu ya ketiduran karena capek ya. Kan perjalanan dulu sunnahnya perjalanan itu malam hari. Ya, sunnahnya perjalanan itu malam hari, safar itu. Ya. Terutama zaman dulu mungkin ya, karena memang tidak panas kalau malam itu. Nah, maka pada suatu hari ketika safar itu Nabi SAW karena kecapean kelewatan subuhnya. Sampai tinggi matahari baru bangun semua. Nabi bangun, ketika bangun Nabi mengatakan, jangan sholat dulu, kata Nabi. Kita pindah dulu, di sini ada setannya, kata Nabi. Kita pindah dulu, cari tempat yang lain, baru azan. Kemudian sesudah azan sholat qobliyah, matahari sudah tinggi, ya. Qobliyah, matahari sudah tinggi. Ya, jadi ketika bila selesai azan, Nabi sholat sunat dulu, qobliyah dulu. Ini sedang safar ini. Setelah selesai sholat sunat, baru Nabi perintah kamar. Baru sholat subuh, padahal sudah tinggi matahari. Ini menunjukkan tadi ya, kalau untuk qobliyah subuh ini luar biasa. Makanya dalam hadis yang lain, Nabi ketika mukim itu ada seorang sahabat yang terlambat datang sholat. Ya, ketika setelah selesai sholat subuh, dia bangun lagi, sholat 2 rakaat lagi. Nabi tanya, kamu lagi sholat apa kamu? Subuh 2 rakaat aja, kata Nabi. Ya Rasulullah, ini saya tidak sempat qobliyah tadi 2 rakaat. Maka ini yang saya lakukan sekarang ini. Nabi senyum aja. Nabi senyum, menunjukkan apa? Boleh dan lebih afdol sholat qobliyah. Jangan sampai ditinggal. Yang lebih baik kita lakukan di rumah. Dalam hal safar juga begitu ya. Sekalipun safar jangan ditinggalkan, usahakan tetap dilaksanakan. Karena Nabi sholat 2 rakaat qobliyah subuh sangat-sangat Nabi sallallahu alaihi wasallam jaga. Demikian ya, insyaallah kita akan bahas, masih ada pembahasan lagi dalam fikih safar ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita umur, ya, kesempatan juga untuk tetap menghadiri kajian kita ini, kajian fikih. Ya. Sholat Jumat. Pada waktu sholat Jumat, batal. Tiba-tiba batal kita sholat. Ambil dulu. Imam sudah selesai sholat Jumat. Apakah kita tetap sholat Jumatnya 2 rakaat atau sholat dulunya di situ begini? Iya. Tetap sholat zuhur. Tidak dapat. Karena kan tadi kan sudah kita sebut ya. Jadi kita datang saja
kita datang, orang lagi sholat Jumat Abu Ziyad ya. Ya, tapi imam umpamanya sudah rakaat terakhir, baru doa tahiyat akhir umpamanya, sholat Jumat, maka kita tidak boleh sholat 2 rakaat. Harus sempurnakan 4 rakaat ya. Tetap sholat zuhur dia. Jadi karena dia kecuali dia datang di rakaat kedua ketika imam ruku dan maka dia dapat ruku sempurna bersama imam, maka boleh. Itu karena dia sudah mendapat rakaat namanya. Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan man adraka ruku fa adraka rakaah. Barang siapa yang mendapatkan ruku bersama imam, kata Nabi, maka dia dihitung mendapat rakaat. Maka jumhur ulama mengatakan tadi, kalau seorang sholat Jumat dia mendapati ruku bersama imam di rakaat kedua, maka dia termasuk sholat Jumat. Nanti imam salam, dia sempurnakan 1 rakaat salam. Tapi kalau sudah kelewat dari ruku, umpama itidal atau sujud atau tahiyat terakhir apalagi, nah itu dia tetap ikut imam takbir, ikut tahiyat, kemudian dia bangkit sholat 4 rakaat ketika imam salam. Ya, tidak bisa, karena tidak terhitung. Dia sholat zuhur, ya sholat zuhur. Ya, itu aja ya. Kita cukupkan sekian. Ada salah-salah kata saya, mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.